Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, para peserta grup PJK atau belajar jabatan kata. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita untuk meneruskan materi kita, yang mana pada kali ini kita akan bahas materi kedua, jilid yang kedua dari pembahasan kita, buku kita, buku BCK, belajar menentukan jabatan sebuah kata dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sehingga memudahkan kita untuk memahami materi ini. Langsung saja kita masuk materi kedua. Materi kedua, kita berikan contoh sebuah kalimat berbunyi at-talibani nasyitani. At-talibani nasyitani. Dua siswa itu rajin. Nah, soal pertama, apa jabatan atau kedudukan dari at-talibani? Maka jawabannya, at-talibani jabatan atau kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian soal kedua, apa itu mubtada? Mubtada, jawabannya adalah mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Kemudian soal berikutnya, kenapa bisa at-talibani sebagai mubtada? Maka jawabannya, karena setiap isim marfu yang terletak di awal kalimat maka sebagai mubtada. Dan at-talibani adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Terus soal berikutnya, apa itu isim? Maka jawabannya, isim adalah kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat, kata keterangan, dan kata dasar. Terus soal berikutnya, dari mana mengetahui kalau at-talibani adalah isim? Jawabannya, karena talibani artinya dua siswa. Dan siswa termasuk manusia, berarti isim. Dan juga karena talibani didahului alif lam. Dan setiap kata yang didahului alif lam maka isim. Kemudian berikutnya, apakah marfu itu? Maka jawabannya, marfu adalah salah satu kedudukan atau jabatan kata dari 4 kedudukan atau jabatan kata dalam nahwu. Terus, kapan isim berkedudukan atau berjabatan marfu? Jawab, isim berkedudukan atau berjabatan marfu apabila sebagai mubtada, sebagai khobar, isim kana, khobar, ina, fa'il, dan naibul fa'il. Berikutnya, kenapa at-talibani harokat huruf terakhirnya di kasroh? Maka jawabannya,
at-talibani dikasroh huruf terakhirnya karena huruf nun pada isim musanna itu selalu dikasroh. Isim musanna tanda marfu'nya dengan alif atau huruf alif sebelum nun dan bukan dengan harokat huruf terakhirnya. Karena huruf terakhirnya atau nun selalu dikasroh. Adapun huruf sebelumnya bisa berubah-ubah, bisa alif dan bisa ya. Terus kalau ditanya ya, kemudian apa tanda marfu dari at-talibani? Apa tanda marfu kalau kita simpulkan? Apakah tanda marfu dari at-talibani? Maka jawabannya at-talibani tanda marfu'nya dengan apa? Alif. Karena dia isim musanna. Karena dia isim musanna berarti at-talibani dia marfu' dan tanda marfu'nya dengan alif karena dia isim musanna. Terus apakah isim musanna itu? Maka jawabannya isim musanna adalah isim yang menunjukkan jumlah 2. Nah, setelah kita bahas tentang at-talibani ya, at-talibani telah kita bahas. Sekarang berikutnya yang kedua permasalahan tentang nasyitoni. Nasyitoni. Maka jawabannya nasyitoni kedudukan atau jabatannya sebagai khobar. Jadi kalau ditanyakan apa kedudukan atau jabatan dari nasyitoni, maka jawabannya nasyitoni kedudukan atau jabatannya sebagai khobar. Terus, apa itu khobar? Maka jawabannya, khobar ada isim marfu yang menyempurnakan makna mubtada. Kenapa nasyitoni sebagai khobar? Maka jawabannya, karena sitoni ada isim marfu yang menyempurnakan makna mubtada. Kenapa lagi nasyitoni harokat huruf terakhirnya di kasroh? Maka jawabannya nasyitoni di kasroh huruf terakhirnya. Karena huruf nun pada isim musanna itu selalu di kasroh. Isim musanna tanda marfunya dengan alif. Huruf alif sebelum nun. Dan bukan dengan harokat huruf terakhirnya. Karena huruf terakhirnya huruf nun selalu di kasroh. Adapun huruf sebelumnya bisa berubah-ubah. Bisa alif dan bisa ya. Terus kalau ada pertanyaan, terus apa tanda marfu dari nasyitoni? Apa tanda marfu dari nasyitoni? Maka jawabannya nasyitoni marfu'nya dengan alif. Marfu'nya dengan alif. Terus kenapa nasyitoni marfu'nya dengan alif? Maka jawabannya karena nasyitoni dia isim musanna. Isim musanna itu tanda marfu'nya dengan alif. Nah, ya, mohon perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah keilmuan kita. Jadi kalau isim musanna seperti inilah penjelasannya, isim musanna. Jadi ini satu contoh saja. Jadi kalau kita ketemu contoh yang lain, yang mana susunan isim musanna, mubtada isim musanna, khobar juga isim musanna, maka perinciannya seperti ini. Nah ya, mohon perhatikan baik-baik. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal alam bisawab. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.